Baik, Bapak Ibu sekalian, tip membuat kesimpulan setiap butir. Ini perlu sedikit mungkin saya jelaskan barangkali. Bapak Ibu sebagai contoh, kita lihat dulu sebelum ada tip, kita melihat kondisi dulu ya. Ini misal, contoh ada kesimpulan pada butir satu, siswa sudah membudayakan kedisiplinan, baik dalam perilaku di sekolah, disiplin waktu kehadiran di sekolah, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan ditanya ini masuk dalam level berapa, misalkan seperti itu. Maka kita bisa melihat di level 4 ketentuannya dia membudaya. Yang kedua mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Kalau yang ketiga dia belum membudaya mendapatkan pengakuan dari prestasi kedisiplinan. Kemudian yang kedua dia menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah ya, namun terbatas di sekolah saja. Nah, di sini nampak ada perbedaan sedikit kalau kita lihat ya, bahwa siswa sudah membudayakan kedisiplinan baik dalam berperilaku di sekolah, disiplin waktu kehadiran di sekolah, disiplin kehadiran di kelas, disiplin dalam kegiatan ekskul, disiplin dalam berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah, disiplin terhadap tata tertib di ruangan, disiplin terhadap tata tertib di luar ruangan, dan disiplin terhadap tata tertib lain yang ditetapkan sekolah. Tidak membawa HP, tidak membawa make up atau merokok. Ya, kedisiplinan ini juga terbukti dari banyaknya prestasi yang diperoleh dari kedisiplinan sekolah, sekolah sehat, Wiyata Mandala, dan masih banyak prestasi yang lain. Dengan kata lain, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah dan mendapat pengakuan atas prestasi disiplinnya. Nah, ini atas prestasi disiplin ya, di bawah itu atas prestasi disiplin. Oke. Nah, kalau melihat dari fakta ini sekarang kita bandingkan dengan level. Pertama, apakah budaya? Ya. Apakah mendapat pengakuan atas prestasi disiplin itu? Ya. Nah, sekarang kalau di level 3, apakah menunjukkan perilaku disiplin yang berdasarkan tata tertib sekolah dan mendapat pengakuan prestasi? Ya. Nah, dari sini sudah nampak Bapak Ibu bahwa untuk di butir satu dengan kesimpulan ini bisa kita simpulkan bahwa ini masuk dalam level 4. Jadi mudah kalau kita bisa mengenali kata kunci yang ada di level. Ini yang paling penting. Kata kunci di level ini menjadi penting untuk menentukan kesimpulan itu masuk di dalam level yang mana. Dan yang menjadi harus diketahui oleh asesor nantinya pada prinsipnya, kalau kita sudah tahu kata kuncinya, nah kita tinggal mengolah datanya itu mencari datanya atau eh, menggali datanya dari observasi atau telah dokumen atau wawancara itu nanti kita akan tahu bahwa ini sebenarnya masuk kata kuncinya dapat nggak nih di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua nih butir 21. Kita lihat di situ kata kunci yang sudah saya buat biru itu inisiatif sendiri, peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa, beragam bentuk kegiatan, kemudian membagikan praktek baik kepada orang lain di dalam dan di luar sekolah. Kalau yang ketiga hanya di dalam sekolah, yang lain sama. Nah, sekarang kita lihat di butirnya, kesimpulannya. Secara terbatas, guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan yang hasilnya berdampak pada peningkatan mutu dan pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui diskusi antar teman sejawat, kakak, gugus. Sebagian kecil guru melaksanakan diseminasi hasil pengembangan profesi atau praktek baik kepada orang lain di dalam sekolah. Nampak bahwa di sini kalau dari pertama, inisiatif sendiri tidak nampak sebenarnya. Inisiatif sendirinya tidak nampak. Tapi dengan secara terbatas itu artinya tidak semua guru melakukan, berarti hanya beberapa orang yang memiliki inisiatif aja yang melakukan itu. Itu secara tersirat nampak. Kemudian berdampak pada peningkatan mutu dan capaian belajar siswa, benar sudah. Untuk di level 4 yang berikutnya membagikan praktek baik kepada orang lain di dalam dan di luar. Di sini membagikan praktek baik kepada orang lain tapi di dalam sekolah. Berarti hanya di level 3. Ini yang menentukan, maka di sini pentingnya kata kunci. Kalau kita tidak punya kata kunci ini akan kesulitan Bapak Ibu menentukan itu, ya kan? Kemudian yang butir 34 kita lihat Bapak Ibu. Kata kuncinya
Di situ kalau dibutir di level 2 itu memberikan layanan BK tapi tidak semua atau belum semua aspek. Kalau butir ketiga semua aspek, butir apa level 3 semua aspek, level 4 juga semua aspek. Bedanya di level 3 itu SDM-nya atau yang melakukan bimbingan konseling itu adalah SDM-nya terbatas, sementara kalau yang di 4 level SDM-nya berkualitas. Nah, sekarang kita lihat manajemen sekolah melaksanakan program layanan BK pada bidang pengembangan pribadi, sosial juga iya, akademiknya iya, pendidikan lanjut atau karir juga iya. Berarti empat-empatnya ada. Karena empat-empatnya ada, sudah tidak dimungkinkan untuk di level 2. Sekarang kita tinggal lihat di level 3 dan level 4. Nah, untuk level 3 dan level 4 adalah SDM-nya terbatas dengan SDM yang berkualitas. Kita lihat apakah di sini ada yang menunjukkan bahwa ini adalah SDM-nya berkualitas atau terbatas. Kalau berkualitas jelas tidak dijelaskan di sini berkualitas. Paling tidak ya terbatas karena jelas-jelas dilakukan. Maka di sini levelnya hanya di level 3. Sekali lagi bahwa dalam hal ini penentuan kata kunci di sini maka benar-benar menjadi dasar ketika nanti membuat kesimpulan salah, maka kita akan kebingungan. Kita lihat berikutnya. Siswa level ini butir 3, level 4-nya ada di sekolah ya. Di sini siswa menunjukkan perilaku tangguh dan tanggung jawab yang membudaya dan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Kalau level 3 hanya di kelas. Yang ke level 2 belum konsisten menunjukkan perilaku tangguh. Sekarang kita lihat nih. Siswa menunjukkan perilaku kerja keras dan dalam pembelajaran. Siswa tekun belajar, rajin mengerjakan tugas. Ini namanya perilaku tangguh yang diberikan oleh guru. Ketepatan waktu dan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas sekolah sangat baik. Nah, ya, sangat baik. Artinya sangat tangguh, gitu ya. Secara umum siswa selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Berarti memang benar-benar tangguh. Tapi selalu saja ada teman mereka yang mendapat hukuman dari guru karena tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Berarti ada. Nah, ketika ini ada, berarti belum konsisten semuanya. Dan hasil tugasnya bernilai rendah selalu di remedial oleh guru ini khusus yang tadi yang. Artinya kalau melihat dari sini levelnya, siswa belum konsisten menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab. Kalau siswa yang level 3 sudah menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab walaupun hanya di kelas. Kalau yang keempat, perilaku tangguh dan bertanggung jawab tapi di sekolah, bukan hanya di kelas. Nah, di sini nampak selalu saja ada teman yang mendapat hukuman karena tidak menyelesaikan tepat waktu. Itu nampak bahwa ini belum konsisten. Nah, kalau saya memberikan nilai ini hanya di level 2. Tapi walaupun ini sempat didiskusikan ada yang memilih di level 3. Kalau saya nggak berani karena dari sini nggak nampak sama sekali karena di sini masih selalu ada teman yang mendapat hukuman, berarti memang belum konsisten. Kalau mungkin di sini beberapa waktu ada, itu berarti masih dimenamakan dia mungkin hanya beberapa kali. Lah ini kalau selalu berarti kan dia belum konsisten. Maka saya memberikan level 2. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi ya silahkan ya Bapak Ibu, itu nanti haknya, persepsinya bisa berbeda ya. Silahkan. Kemudian yang berikutnya. Ini level 4 sekolah memberikan layanan, masih level yang tadi di 34. Jadi memberikan layanan dari 4 yaitu pribadi, sosial, akademik, dan karir. Kemudian di sini kalau yang level 2 itu belum semua aspek. Yang ketiga itu semua aspek tapi SDM-nya terbatas. Kalau di keempat itu semua aspek dan SDM berkualitas. Nah di sini layanan BK dilakukan oleh wali kelas karena tidak ada guru BK. Ini kesimpulan yang seperti ini membingungkan semua orang. Karena untuk menjawab ini nggak bisa. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita membuat kesimpulan, jangan lupa kita melihat dari kata kunci. Ketika dia kata kuncinya apakah dia semua aspek. Nah, kalau semua jelaskan bahwa layanan BK dilakukan semua aspek, yakni pribadi, sosial, akademik, tindak lanjut, misalkan ya. Kemudian yang kedua yang membedakan antara diganti terbatas dengan berkualitas. Nah, gurunya apakah guru BK, apakah guru asal-asalan atau guru yang penting ada. Nah, itu kan baru bisa kelihatan terbatas atau tidak. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau dia jelas-jelas belum semua aspek, walaupun itu dilakukan oleh
SDM yang berkualitas itu maka dia baru bisa dalam level 2 karena dia belum semua aspek. Nah, seperti itu. Ini kata kunci ini nggak bisa dihindari. Itulah acuannya. Kita nggak bisa ngarang ya seperti itu. Artinya kita bisa kesimpulan bahwa untuk membuat kesimpulan, pahami kata kunci. Yang kedua, gali data setiap aspek dengan berbagai cara sesuai instrumen. Artinya bisa observasi, bisa telah dokumen, bisa wawancara. Kemudian yang ketiga, simpulkan setiap aspek. Karena setiap butir selalu ada beberapa aspek, minimal 2 aspek. Ada yang 3 aspek, bahkan ada yang 5 aspek. Itu dari kalau misalkan aspek 1, misalkan ada observasi, kita dapatkan seperti apa, telah dokumen, kita dapatkan seperti apa, dengan wawancara, kita dapatkan seperti apa, maka simpulkan, yaitu dengan menggunakan triangulasi data. Lakukan menggunakan cara triangulasi data dari 3 data yang kita peroleh, simpulkan. Nah, itu aspek yang pertama. Nah, dalam menyimpulkan, jangan lupa menyandingkan kata kunci supaya kita tidak kehilangan arah. Gitu. Nah, kalau misalkan ada 3 aspek, aspek ke-1 dapat kesimpulan, aspek kedua dapat kesimpulan, aspek ketiga dapat kesimpulan. Seperti yang saya buat dalam triangulasi data dan bentuk Excel. Itu seperti ini caranya. Kemudian, setelah 3 aspek sudah dapat kesimpulan, baru kita bisa menyimpulkan secara keseluruhan yang tentunya sudah sesuai dengan atau sudah tersandingkan dengan kata kunci. Sehingga ini dapat level berapa itu mudah karena kata kuncinya sudah tersandingkan di sana. Nah, itu barangkali ini dari saya, tips dari saya, ya. Mungkin saja tips dari yang lain berbeda, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan bagi yang belum subscribe, saya ingatkan silahkan klik subscribe untuk mendapatkan dokumen-dokumen berikutnya. Karena ini akan saya bahas setiap butir